Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya pembahasan matematika wajib kelas 10. Kali ini kita akan bahas materi tentang grafik ya, grafik dari fungsi trigonometri. Ya, grafik dari fungsi trigonometri. Oke. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah grafik asal. Ya, grafik dari sin X katakanlah. Ya, kita pilih salah satu dari fungsi trigonometri, katakanlah sin X. Nah, sin X itu grafiknya itu star ya, mulai dari titik asal 0,0. Ketika X 0, y-nya 0 ya, karena sin 0 adalah 0. Jadi dia melalui titik 0,0. Kemudian ketika 90 derajat dia nilainya 1 ya sin. Kemudian 180 derajat atau sin pi sama dengan 0. Kemudian ini berarti 3π/2 ya, atau 270 ya. Sin 270 adalah min 1. Dan terakhir sin 2π atau sin 360 kembali ke nilainya 0. Nah, ini grafik untuk sin X. Nah, gimana kalau nanti ya variabel X-nya dikali N. Ya, grafiknya sama. Nilai maksimumnya tetap 1, minimumnya min 1. Ya, masih sama. Nah, lantas yang berubah apa kalau seandainya X-nya dikali dengan N? Yang berubah itu periodenya. Kalau ini sin X periodenya itu adalah satu periodenya sama dengan 2π. Ya, ini satu gunung, satu lembah. Ya, ini satu periode dari fungsi sin. Karena kalau kita teruskan dia bentuknya sama ya. Satu gunung, satu lembah, satu gunung, satu lembah, dan seterusnya. Nah, itu 2π adalah satu periode untuk sin. Nah, sekarang kalau sin nx, ya, variabel x-nya dikali n, maka satu periode bukan lagi 2π, tapi satu periodenya sekarang menjadi, ya, periodenya menjadi tadinya 2π dibagi dengan n, ya, koefisien dari x, ya, ini n. Jadi kalau saya nanti ini sin 2x, maka satu periode jadi 2π/2. Kalau sin 3x, maka 2π/3 satu periodenya. Nah, seperti itu dan seterusnya. Kemudian dari sin x, kalau nanti ditanya y sama dengan a sin x dikali a. Ya, fungsi y sebelumnya yang tadi sin x dikali a jadi a sin x. Bentuknya sama, satu gunung, satu lembah. Ya. Satu periode sama, 360 derajat atau 2π, tapi yang berubah nilai maksimum dan nilai minimum. Yang tadinya nilai maksimum 1, minimum 1, nah sekarang maksimum jadi A. Karena kita kali A, ya, masing-masing maksimum dan minimum kita kali A. Ya, jadi yang tadinya 1 dan min 1 sekarang jadi maksimum 1, minimumnya min 1. Kemudian kalau seandainya gabungan ya antara dikali A, ya, fungsi sinnya, kemudian variabel x-nya dikali n, ya, jadi seperti ini. Maka nanti maksimumnya a, minimumnya min a, kemudian periodenya menjadi 2π/n, ya, seperti itu. Jadi gabungan juga. Nah, itu ya, kalau seandainya sin-nya dikali dan variabel x-nya dikali. Nah, sekarang gimana kalau seandainya dia ditambah? Nah, kalau ditambah berarti dia mengalami pergeseran. Pertama, nah kita lihat di sini ya. Tadi titik yang di 0,c ini asalnya dari 0,0 ya. 0,0 seperti ini ya. Nah, asalnya seperti ini. Kalau saya gambarkan, aslinya seperti ini tadinya. Ya, tadi seperti ini. Nah, bergeser ke atas. Kenapa? Karena dia, nah seperti ini ya. Tadinya awalnya y sama dengan sin x. Nah, ini yang warna biru ya, grafiknya warna biru. Nah, ketika y-nya ini ya, atau fungsi dari sin x-nya ini ditambah dengan suatu konstanta, katakanlah c, maka grafiknya bertambah sebanyak c satuan ke atas. Jadi yang tadi 0 jadi c, ya, yang tadinya 1 nih maksimumnya jadi 1 tambah c ya. Nah, 1 tambah c ini a-nya 1 nih ya. Ya, karena di sini amplitude 1. Nah, seperti itu ya. Jadi bertambah sebanyak c satuan ke atas. Kalau dikurang c berarti bergeser ke bawah sebanyak c satuan ke bawah ya. Kalau sana dikurang. Dan seterusnya.
Ya, sebenarnya aslinya itu adalah yang berubah bukan X-nya ya, bukan sin X, tapi Y-nya. Jadi ini Y min C sama dengan sin X. Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya Y-nya dikurang, maka grafiknya bergeser ke atas. Kalau dikurang, kalau ditambah maka grafiknya bergeser ke bawah. Ya, kalau Y itu kan berarti sumbu Y ya, atas bawah, jadi nggak kanan kiri. Jadi kalau dikurang bergeser ke atas, ya, dikurang bergeser ke atas. Kalau seandainya ditambah bergeser ke bawah. Nah itu untuk yang pergeseran atas bawah. Sekarang ini kita lihat, awalnya sin X, Y sama dengan sin X. Nah grafiknya seperti ini ya tadi ya. Nah grafiknya tadi seperti ini. Kurang lebih seperti inilah ya awalnya dia grafiknya. Sekarang dia mengalami pergeseran ke kiri. Kenapa demikian? Oke. Kalau seandainya X-nya yang ditambah atau dikurang, dalam hal ini ditambah ya. Jadi sin yang tadi X diganti jadi X tambah B. Kalau X-nya ditambah maka bergesernya ke kiri. Sebanyak berapa satuan? Sebanyak B satuan. Ya, sebanyak B satuan ke kiri. Kalau ditambah X ditambah bergeser ke kiri, dikurang bergeser ke kanan. Ya. Jadi kalau X itu kita ingat saja X itu karena sumbu X, ya kanan kiri. Nah itu ya pendahuluannya. Nah sekarang kita coba lihat beberapa soal, ya langsung saja ya. Kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan grafik fungsi trigonometri. Oke, kita bahas mulai dari soal nomor 1. Oke, soal nomor 1. Wah, kurang jelas ya kelihatannya ya. Oke, ini sudah lebih jelas ya dibanding tadi. Oke, kita punya fungsi grafik ini jelas mulai dari 0,0 ya, grafiknya adalah grafik Y sama dengan sin X. Pada interval 0 sampai 360 derajat ya, berarti ini 2V. Ya, kita bagi 2 maka tengah-tengahnya pastinya V. Oke. Pertanyaannya, koordinat titik A pada gambar tersebut adalah, oke, kita lihat titik A ini ada pada interval X ya, 0 sampai V ya. Jadi X-nya itu titik A ada di antara 0 sampai V atau 0 sampai 180 derajat. Nah, titik A itu terjadi ketika nilai X-nya kita nggak tahu ya. Koma Y-nya itu setengah. Nah, seperti ini. Jadi X, setengah. Jadi X-nya kita ganti X ya. Jadi di titik A X-nya tetap X, Y-nya kita ganti setengah. Nah, seperti ini. Jadi setengah sama dengan sin X derajat. Nah, atau setengah ini tidak lain adalah nilai dari sin 30 derajat sama dengan sin X. Sin yang nilainya positif ada di dua tempat ya. Pertama di kuadran 1. Kalau kuadran 1 berarti X-nya 30 derajat. Tapi bisa juga ya sin itu bernilai positif yakni di kuadran kedua. Kalau di kuadran kedua X sama dengan 30 derajat itu senilai dengan 180 min 30 kalau di kuadran 2 ya, bentuknya 180 min alfa. Jadi sama dengan 150 derajat. Nah, yang mana yang kita ambil ya tentunya yang 150 derajat ya. Jadi titik A-nya ada di koordinat 150 derajat, setengah. Nah, kenapa nggak pakai yang 30 derajat, setengah? Karena titik A ini sudah melewati tengah-tengah antara 0 sampai V. Berarti tengah-tengah antara 0 sampai V adalah setengah V atau 90 derajat. Jadi A itu ada di antara 90 sampai 180. Nah, ini lebih tepatnya nggak 0 sampai V, tapi setengah V ya, 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 1. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Y sama dengan cos X. Ya, jika digeser ke kiri sejauh setengah V dan ke atas satu satuan, nah diperoleh grafik persamaan. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas ya. Awalnya kita punya Y sama dengan cos X. Dia mengalami pergeseran ke kiri. Kalau ke kiri ya, ke kiri setengah V ya, sejauh setengah V, maka yang berubah kanan kiri kan sumbu X ya. Jadi yang berubah adalah X-nya, maka X-nya kalau ke kiri ditambah ya, X-nya
Jadi X tambah setengah V, ya, atau 90 derajat. Kemudian selain digeser ke kiri, dia juga digeser ke atas. Digeser ke atas. Ya, sejauh 1 satuan. Nah, kalau pergeseran ke atas, ingat atas bawah adalah sumbu Y. Nah, kalau bergeser ke atas maka dikurang. Ya, bergeser ke atas dikurang. Dikurang berapa? Dikurang 1. Nah, seperti ini. Jadi nanti nilai X-nya diganti dengan X tambah V per 2, nilai Y-nya diganti dengan Y min 1. Sehingga nanti persamaannya menjadi Y ganti dengan Y min 1 sama dengan cos X. X-nya ganti dengan X plus setengah V. Nah, opsinya kagak ada yang seperti ini. Nah, min 1-nya kita hilangkan, ya, atau kita ke kanan, ya. Jadi min 1 pindah jadi plus 1 tambah cos, ya, X tambah setengah V. Nah, inilah jawaban untuk soal nomor 2. Nah, jadi kita pilih opsinya yang nampaknya tidak ada opsinya yang sesuai dengan ini. Nah, sehingga tugas kita belum selesai. Kita cari, ya, dengan bantuan sudut berelasi. Ingat yang namanya cos 90 tambah alfa, ya. Nah, ini kan 90 tambah alfa, ya. Katakanlah X ini alfa. Ini setara atau senilai dengan sin. Ya, ingat cos ketemu 90 jadi sin. Sudutnya alfa. Oke. Tandanya apa? Nah, kita lihat dari kuadrannya dulu. Untuk mengetahui tandanya, lihat kuadrannya. 90 tambah sesuatu berarti lebih dari 90. Berarti dia ada di kuadran 2. Cos di kuadran 2 bernilai negatif. Maka ini menjadi min. Ya, jadi min sin alfa. Sehingga yang kita hadapi ini 1 cos 90 tambah X menjadi min sin X. Nah, seperti ini. Ya, jadi nanti persamaannya menjadi 1 min sin X. Jadi kita pilih opsinya yang D, ya, untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, nomor 3 kita diberikan grafiknya. Oke, kita ingat, ya, grafik kalau mulai dari 0,0 tentunya adalah grafik sin, ya. Tapi kalau mulainya dari titik maksimum, ya, nah dalam hal ini 0,2 maka ini grafik cos. Y sama dengan A-nya ini amplitudo, ya. Cos, ya, NX. Nah, seperti ini. Oke, kita perhatikan amplitudonya berapa. Lihat nilai maksimum minimumnya 2 dan min 2. Maksimum 2, minimum 2, berarti A-nya 2. Ya, sudah bisa dipastikan, ya, A-nya 2. Kemudian kita akan mencari N-nya. Ya, N itu diambil dari satu periode. Ya, satu periodenya berapa? Ini satu periode. Satu periode dari cos adalah 360 harusnya, ya. Ini kan kita punya 0, berarti ini V per 2, V. Kemudian ini 3V per 2. Kemudian ini jadi 2V. Nah, satu periodenya adalah 360. Nah, di sini N-nya, ya, sama dengan satu periode 2V, ya, dibagi satu periode. Ya, ini juga 2V. Maka N-nya 1, ya. Jadi ini periode cos, ya. Ini periode untuk cos, periode fungsi cos, ya, cosinus. Nah, ini periode dari gambar, ya, periode gambar. Kita tahu bahwa periode cosinus itu 2V atau 360 derajat. Nah, di gambar kita dapat satu periodenya, ya, ini sama dengan 2V juga, 360 juga. Jadi dapatlah N-nya 1. Sehingga persamaan dari grafik yang diberikan, ya, bisa kita tuliskan A-nya 2 dikali cos, N-nya 1 dikali X. Jadi 2 cos 1X, ya. 2 cos 1X, nah kita pilih opsinya, ya, yang D, ya, untuk soal nomor 3. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, nomor 4. Kita diberikan grafiknya ini terbalik nih. Kita tahu kalau bentuk seperti ini mulai dari 0,0 ini adalah fungsi sin, tapi dia startnya lembah dulu, ya, harusnya kan puncak dulu, ya, nggak jadi masalah. Jadi kita misalkan ada tetap Y sama dengan A, ya, sin NX. Nah, seperti ini. Maksimum 1, minimum 1, berarti A-nya 1, gitu, ya. Nah, di sini saya hapus dulu, ya, berarti ini A-nya 1. Nah, sekarang N ini sama dengan periode sin, karena ada fungsi sin 360 derajat,
dibagi periode gambar. Periode gambar kita lihat di gambar, satu lembah, satu gunung, atau satu gunung, satu lembah, ini satu periode. Dari 0 sampai V ya pasti panjangnya V ya. V itu kan 180 derajat. Maka dapatlah N-nya sama dengan 2. Ya, sehingga kita punya persamaannya ini adalah Y sama dengan 1 sin 2X. Ya, seperti ini 2 ya, kok N sih? 2 ya. Sin 2X. Nah, karena dia terbalik, ya harusnya kan gambarnya itu kalau sin itu puncak dulu, ya saya seperti ini, baru dia lembah. Seperti ini aslinya ya. Tapi dia terbalik ya, kayak seperti dicerminkan terhadap sumbu X. Ya, sehingga dia jadi minus. Nah, gitu. Ya harusnya 1 jadi min 1, gitu ya. Ya harusnya min 1 jadi 1. Maka kita kali min. Maka jawabannya harusnya Y sama dengan min 1 sin 2X. Tapi kalau kita lihat dari opsi nggak ada bentuk Y sama dengan min sin 2X. Nah, tapi nilai ini atau fungsi ini setara dengan sin dari min 2X. Ya, karena kita ingat bahwa sin dari sudut negatif itu sama dengan min sin alfa ya. Seperti ini. Nah, ini rumusnya ya. Sin min alfa sama dengan min sin alfa. Sekarang kita baca dari kanan ke kiri. Min sin alfa sama dengan sin dari min alfa. Jadi min 1 atau min sin 2X sama juga nilainya dengan sin min 2X. Nah, ini. Ya, jadi kita pilih opsinya untuk soal ini ya, yang C ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ya. Nah, di sini kita sudah diberikan ya informasi bahwa Y-nya sama dengan A sin BX. A-nya ini bisa kita lihat dari nilai maksimum minimumnya ya, 3 dan min 3, maka pasti A-nya adalah 3. Kemudian B adalah koefisien X ya. B ini rumusnya adalah satu periode dari fungsi sin 360 derajat dibagi satu periode gambar. Nah, ini dari 0 sampai setengah V ya, satu gunung satu lembah gitu ya. Jadi setengah V lah pasti ya satu periodenya, atau 90 derajat. Maka dapatlah nilai B-nya adalah 4. Nah, seperti ini. Jadi nilai A dan B berturut-turut 3, 4 ya. Jadi kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 5. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke soal yang bentuknya pergeseran. Ingat, yang namanya, tahu dari mana pergeseran? Oke, yang namanya sin itu mulainya startnya dari 0,0 ya. Nah, ini nggak melewati 0,0 karena grafik ini kalau kita teruskan, dia motong sumbu X-nya nggak di 0,0 tapi di titik. Nah, nilai ini yang kita akan cari ya, nggak di 0,0. Kalau fungsi cos dia mulainya dari puncak ya, titik puncak. Ini enggak dari titik puncak ya, titik puncaknya di sini. Sehingga dia bisa dipastikan mengalami pergeseran. Ya, kita umpamakan saja ini lebih mirip ke fungsi sin ya, karena aslinya dia seperti ini. Ya, kalau saya gambarkan ya. Nah, seperti ini ya. Ini fungsi sin aslinya nih. Gitu ya. Nah, karena dia mengalami pergeseran, ya jelas pergeserannya ke kiri ya. Nah, karena sangat asli dari sini. Ya, dari titik asalnya ya. Nah, pergeseran ke kiri. Oke. Kita umpamakan ya. Ini fix fungsinya sin. Jadi kita umpamakan bentuk umumnya adalah A dikali sin ya. N X ya plus minus alfa. Nah, pergeserannya di sini plus minus. Kalau dia bergesernya ke kiri, maka plus ke kiri. Kalau dia pergeserannya ke kanan, maka minus. Yang kita pakai, gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, langkah pertama kita cari A-nya terlebih dahulu. Ya, jelas A-nya kita lihat dari titik maksimum minimum 2 min 2, maka A-nya 2. Kemudian N. N ini sama rumusnya ya, satu periode fungsi sin adalah 360 derajat dibagi satu periode gambar. Satu periode gambar ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, jarak dari setengah puncak nih ya, jaraknya ke 90 ke 150 adalah 90 derajat. Maka dari 60 ke titik perpotongan dengan sumbu X ini juga 90. Ya, jadi pastinya ini 60 kurang 90 ini titik min 30,0 derajat ya, min 30 derajat, min 30 derajat, 0. Nah, jadi satu puncak ini ya,
Satu gunung, sorry ya. Satu gunung berarti dia intervalnya ini sepanjang 180 ya, 90 tambah 90. Ya, maka satu lembah juga 180. Ya. Ya jelas dari sini 150 ke 300 150 ke ini kan 90 ya, ke 240, maka ini juga 90 juga pastinya. 240 tambah 90 330. Nah, seperti itu. Jadi ini 180 derajat ya, panjang terpal lembah. Nah, ini juga pastinya 180 derajat. Jadi satu periode gambarnya adalah 360 juga. Nah, sehingga N-nya sama dengan 1. Kemudian karena dia bergeser ke kiri, maka kita ambil plus ya. Plus. Pergeserannya berapa? 0 ke min 30, berarti digesernya 30 derajat. Jadi plus 30 derajat. Nah, sehingga bisa dipastikan fungsinya mempunyai persamaan, grafiknya ini mempunyai persamaan Y sama dengan A, A-nya 2, sin N, N-nya 1, X karena ke kiri maka ditambah alfa 30 derajat. Nah, seperti ini. Jadi 2 sin X tambah 30 derajat. Nah, kita pilih opsinya yang E ya, untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjutkan ya ke soal nomor 7. Nah, di nomor 7 kita diberikan fungsinya ya. Nah, fungsinya itu fx sama dengan 2 cos ya dikurang 1. Ya, 2 cos kurang 1. Pertanyaannya nilai maksimum dan minimum. Oke. Kita tahu ya, baik sin maupun cos ya. Katakanlah di sini cos. Cos dengan sudut apapun ya, nilainya itu paling kecil min 1, paling besar 1. Gitu ya. Nah, kemudian agar bentuknya seperti ini kita kali 2. Ketiga ruas malah ya. Kita kali 2. Kita kali 2 maka menjadi min 2 kurang dari sama dengan 2 cos ya. Kurang dari sama dengan 1 kali 2 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita kurang 1 ya. Ketiga ruas kita kurang 1. Dikurang 1, min 2 kurang 1 jadi min 3 ya. Ini dikurang 1 jadi 2 cos ya, min 1 lebih kecil dari 2 kurang 1 1. Nah, 2 cos dikurang 1 ini tidak lain adalah nilai fx atau y ya, atau fx aja deh ya, fx. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah fx di mana nilainya dari min 3 sampai sama dengan 1. Nah, nilai fx dari min 3 sampai 1 berarti min 3 ini adalah nilai minimum dari fx. Sementara 1 ini adalah nilai maksimum ya dari fx. Nah, ya maksimum ya. Nah, gitu ya. Jadi nilai maksimum dan minimum berturut-turut. Maksimum dulu kita sebut maksimumnya 1. Minimumnya min 3. 1 min 3. Maka kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 7. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Oke, nomor 8 ya. Di sini kita dipinta nih tentukan nilai tan 2100 derajat. Oke ya. Kita tahu bahwa satu putaran ya, satu putaran ya, satu putaran itu 360 derajat ya. Ya, 360 derajat. Dan saya bikin dulu ya. Oke ya. Nah, ini 0 derajat, 90 derajat sini ya. 180 derajat, 360 derajat. Jadi apabila kita dapati sudut lebih dari satu putaran, maka kita kurang. Bahkan ini 2100 ini lebih dari satu putaran, lebih dari 2 putaran, lebih dari 3 putaran, lebih dari 4 putaran. Nah, kita lihat, kita bagi dengan 360 ya, ini 5 koma ya, berarti tan ya 2100 ini kan kalau kita bagi 5 bagi 360 5 koma ya nilainya. Jadi ini pastinya sama dengan tan 5 putaran ya. Jadi kali 360 derajat ya.
5 kali 360 ini nilainya adalah 1800 ya. Jadi 2100 tinggal kita kurang 1800. Maka sisanya 300. Nah, jadi 5 kali 360 derajat tambah 300 derajat. Nah, ini kita nyatakan seperti ini ya. 2100 sama dengan 5 kali putaran ditambah sisanya 300 ya, agar menjadi 2100. Nah, sehingga nilai tan ini sama dengan ya, tan 2100 sama dengan tan 300. Sama dengan tan 300 derajat. Nah, 300 derajat ini di kuadran keempat. Ya, kuadran keempat bentuknya adalah ya, kita jadikan 360 min alfa. Nah, alfanya adalah 60 derajat agar menjadi 300. Nah, ini karena dia di kuadran 4 maka jadi min tan. Ya, min tan berapa? Min tan 60 ya. Tandanya negatif karena di kuadran 4 tan negatif. Nah, tan 60 adalah akar 3. Jadi hasilnya adalah min akar 3. Nah, jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang C ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 9. Oke, nomor 10 kita ditanya nilai cos kuadrat ya 1200. Ini sebenarnya sama dengan kita menentukan nilai cos 1200, nanti hasil berapa tinggal kita kuadratkan gitu ya. Oke, langkah pertama kita cari dulu ya nilai dari cos ya 1200. Nah, 1200 derajat ini dibagi 360 nilainya ya 3 koma ya. 3 koma ya. Jadi ini bisa dikatakan nih 3 putaran lebih. Jadi cos 1200 dinyatakan dengan 3 putaran, 3 kali 360 derajat. Ini nilainya 1080 ya. Biar agar jumlahnya menjadi 1200 maka kita tambah dengan 1200 dikurang 1080 ya, 120 derajat gitu ya. Nah, ini akan sama dengan ya cos 120 ya. Nah, cos 120 ini 120 ada di kuadran kedua ya, maka bentuknya kalau kuadran 2 180 derajat min. Nah, dikurang berapa biar jadi 120 dikurang 60 derajat, maka sama dengan cos 60 nilainya ya, sama dengan cos 60, tapi karena di kuadran 2 maka tandanya negatif ya, cos di kuadran 2 negatif. Nah, cos 60 nilainya adalah setengah, jadi min setengah. Ini baru nilai dari cos 1200. Nah, pertanyaannya adalah cos 1200 dikuadratkan, jadi min setengah dikuadratkan. Jadi hasilnya adalah 1/4. Nah, maka kita pilih opsinya yang B ya, untuk nomor 9. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Nah, kita sudah masuk ke materi persamaan. Pertanyaannya banyak ya. Banyaknya anggota himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin 2x dikurang 1, di mana x-nya ada di interval 0 sampai 2V radian. Oke, nah, kita lihat ini kita selesaikan dulu. Ini jadi 2 sin ya 2x derajat sama dengan 1. Sehingga sin 2x derajat ini sama dengan 1/2. Nah, kita tahu 1/2 ini ya kalau dicari sama ya nilainya dengan sin 30 derajat ya, 30 derajat. Sehingga nah, 2x-nya pasti sama dengan 30 derajat. Nah, sebentar, kita perlu tahu juga ya bentuk umum dari sin x sama dengan sin alfa ya. Nah, sin x sama dengan sin alfa, maka ada dua kemungkinan ya, x sama dengan alfa tambah periodiknya n kali 360 derajat ya, periodik dari sin. Nah, yang kedua bisa jadi ya, karena sin itu positif di dua tempat ya, kuadran 1 dan kuadran 2. Nah, alfa kalau di kuadran 2 bentuknya 180 min alfa ya, tambah n kali 360 sebagai periodiknya. Nah, ini rumus ya, bentuk umum kalau seandainya kita punya persamaan sin x sama dengan sin alfa, maka x-nya ada dua kemungkinan. Oke, di sini kita punya sin 2x sama dengan sin 30. Jawaban kemungkinan pertama ya. Jadi 2x sama dengan 30 derajat.
ya, tambah periodiknya N kali 360 derajat. Nah, yang kedua bisa jadi 2X-nya ini, ya, 2X sama dengan 30 derajat, tapi di kuadran 2, jadi 180 min 30. Ya, tambah N kali 360. Nah, seperti ini. Nah, tugas kita mencari X, bukan 2X. Oke, berarti kita bagi 2. Jadi X-nya sama dengan 15 derajat, tambah N kali 360 dibagi 2, 180 derajat. Nah, ingat intervalnya 0 derajat ya sampai 360 derajat. Gitu ya. Sehingga kita ambil N berapa? Yang jelas N ini bilangan bulat. Ya, katakanlah N-nya sama dengan 0, maka dapatlah X-nya sama dengan 15 tambah 0. Ya, 15 derajat tambah 0. Ya, pastinya 15 derajat tetap ya. 15 derajat ada dalam interval yang diberikan. Sekarang masih adakah nilai yang lain? Coba kita ambil N sama dengan 1. Ketika N-nya 1, maka X-nya sama dengan 15 derajat tambah 1 kali 180, sorry. Jadi sama dengan 180 ya. Tambah 15 jadi 195 derajat. Dan ini masih ada dalam interval yang diberikan. Kalau N-nya 2, saya rasa sudah melewati interval yang diberikan ya. Karena kalau N-nya 2, maka di sini jadi 360. Tambah 15 sudah lebih dari 360 ya, di luar interval ini. Jadi untuk kemungkinan pertama ada 2 nilai X ya. Pertama 15, yang kedua adalah 195. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita coba untuk yang berikut. Nah, ini coba saya geser dulu. Berikutnya kemungkinan yang kedua ya. Kemungkinan kedua berarti ini jadi 2X sama dengan 150 tambah N kali 360. Karena ditanya X maka kita bagi 2 ya, agar jadi 2X menjadi X ya. Kita bagi 2 jadi X-nya sama dengan 75 derajat tambah N kali 360 bagi 2, 180. Kita ambil N-nya sama dengan 0, maka dapatlah X-nya 75 tambah 0. Ya, nah sama dengan 75 derajat. Nah, ini ada dalam interval yang diberikan. Sekarang coba kalau N-nya 1, maka X-nya sama dengan 75 derajat tambah 180 derajat. Sama dengan 255 derajat. Jadi tambah lagi 2. Ya, saya rasa cukup sampai N-nya 1 ya, karena kalau N-nya 2 sudah lebih dari 360. Jadi kalau kita kumpulkan himpunan penyelesaiannya itu mulai dari 15 derajat X-nya, kemudian 75 derajat, kemudian 195 derajat, dan yang terakhir adalah 255 derajat. Nah, ini nilai X-nya. Tapi pertanyaannya bukan X. Yang ditanya banyaknya anggota himpunan penyelesaian. Ya, banyaknya anggota ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi N ya, X ya. Nah, ini ada 4. Jadi kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 10. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Nah, kita harus perhatikan juga ya interval yang diberikan. Nah, di sini diberikan intervalnya 0 sampai antara 0 dan 360 derajat. Interval yang diberikan. Kemudian persamaannya 2 cos X tambah 30 derajat dikali cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Nah, untuk cos 45 derajat ini bisa kita ganti ya dengan angka. Jadi kita punya persamaannya 2 cos X tambah 30 derajat kali cos 45 adalah setengah akar 2. Sama dengan ruas kanannya setengah akar 2. Nah, ini kalau kita bagi kan habis ya. Jadi ruas kanannya 1. Sehingga kita punya 2 cos sama dengan 1, atau cos X tambah 30 derajat ini sama dengan 1 dibagi 2. Nah, ini. Nah, kemudian kita ingat kembali cos berapa yang hasilnya setengah. Ya, ini cos yang hasil setengah adalah cos 60 derajat. Nah, sekarang kita perhatikan untuk cos ya. Untuk persamaan cos, kalau kita punya cos X sama dengan cos alfa, maka X-nya itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama alfa ya, tambah N kali periodiknya 360 derajat. Yang kedua mudahnya min alfa ya, tambah N kali 360 derajat ya. Kenapa min alfa? Karena di kuadran 4 ya. Cos itu positif kuadran 1 maupun kuadran 4.
Nah, min alfa boleh juga ditulis dalam bentuk 360 derajat min alfa juga boleh ya, karena kuadran 4 bentuk umumnya min alfa atau 360 min alfa. Bebas, boleh pakai yang mana saja. Ya, katakanlah kita gunakan alfa dan min alfa. Oke. Nah, di sini cos X tambah 30 sama dengan cos 60, maka kemungkinan pertama X tambah 30 ya sama dengan 60 derajat alfanya ya, 60 derajat. Tambah periodik N kali 360. Satu periode cos tambah sin sama. Nah, adapun yang kedua, cos X tambah 30 derajat sama dengan cos 60, maka X tambah 30 derajat ini sama dengan min alfa, jadi min 60 derajat. Nah, sini tambah N kali 360 derajat. Nah, yang ditanya bukan X tambah 30, tapi hanya X saja. Maka 30 kita hilangkan, kita kurang 30 kedua ruas. Jadi 60 kurang 30 adalah 30 derajat. Tambah N kali 360. Jelas di sini ya, nilai X yang memenuhi untuk interval 0 sampai 360 hanya terjadi ketika N-nya 0. Jadi X-nya adalah 30 derajat saja. Ya. Karena kalau N-nya 1 sudah lewat pasti dari 360. Nah, ini solusi pertama. X-nya 30. Solusi kedua, X sama dengan min 60 di min 30 jadi min 90 tambah N kali 360 derajat. Oke, kita ambil N-nya berapa? Kalau N-nya 0, X-nya jadi min 90 di luar dari interval. Berarti kita ambil untuk ini N-nya 1. Ya, maka dapatlah X-nya min 90 tambah 360 kali 1, ya 360. Maka dapatlah X-nya sama dengan 270. Nah, ini nilai X yang memenuhi kemungkinan yang kedua. Jadi totalnya himpunan penyelesaiannya kita simpulkan yang memenuhi adalah X-nya 30 derajat dan 270 derajat untuk interval yang diberikan. Jadi kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 11. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Nah, ini. Oke, coba kita bahas untuk soal nomor 12 ya. Nah, di sini kita punya persamaannya 4 sin ya 2x min 40 derajat dikali cos 60. Nah, cos 60 ini bisa kita ganti angka ya. Nah, terus kita perhatikan juga intervalnya diberikan ya 0 sampai 360. Oke. Jadi persamaannya 4 sin sudutnya 2x min 40 derajat cos 60 setengah ya sama dengan akar 3. Nah, ini 4 kali setengah jadi 2. Ya, jadi kita punya 2 sin sama dengan akar 3 atau sin 2x min 40 derajat ya. Ini sama dengan setengah akar 2, akar 3, sorry ya. Nah, setengah akar 3 ini kalau kita rubah ke bentuk sin, nah, ini adalah nilai dari sin 60 derajat. Ada dua kemungkinan. Yang pertama ya jadi 2x min 40 derajat sama dengan alfa. Ya, alfanya ini 60 derajat. Nah, tambah periodiknya N kali 360 derajat. Nah, yang kedua, sin positif kuadran 1 dan 2 ya. Kuadran 2-nya berarti kalau 60 derajat menjadi 40 derajat sama dengan 180 derajat min 60. Nah, ini tambah periodiknya ya N kali 360. Oke, kita cari dulu untuk yang kemungkinan pertama. Nah, nilai X-nya berapa saja? Oke, ini jadi 2X sama dengan 60 tambah 40 jadi 100 derajat tambah N kali 360 derajat. Kita cari X, maka kita bagi 2, kedua ruas, jadi X-nya sama dengan 50 derajat tambah N kali 180 derajat. Nah, ini kita ambil N-nya berapa? Kita ambil N-nya agar ada di interval ini X-nya, kita ambil 0 ya. Nah, ke X-nya 0. Sorry, kalau ketika N-nya 0 maka 50 ya tambah 180 kali 0 ya 0. Ya, maka jawabannya di sini X-nya 50 derajat. Ini solusi pertama. Sekarang kalau N-nya 1 maka X-nya 50 derajat tambah 180 derajat sama dengan 230 derajat. Ini ada dalam interval yang diberikan. Kalau N-nya 2 nampaknya sudah lebih dari 360 ya. Nah, oke, jadi kita dapat dua solusi untuk kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua jadi 2x min 40 ya, ini sama dengan 120 ya, 180 kurang 60. Tambah periodiknya N kali 360.
Sehingga 2x sama dengan 120 tambah 40, jadi 160 derajat, tambah n kali 360. Agar menjadi x kita bagi 2, kedua ruas, jadi 80 derajat, tambah n kali 180. Oke, kita ambil n-nya 0 agar x-nya ada dalam intervalnya yang diberikan. N-nya 0, maka jadi 80 derajat tambah 0, sama dengan 80. Kemudian kita ambil n-nya 1, maka kita peroleh x-nya sama dengan 80 derajat, tambah 180 derajat sama dengan 260 derajat. Kalau n-nya 2, sepertinya sudah lewat dari interval yang diberikan. Sehingga himpunan penyelesaiannya ada 4 ya, 50 derajat, 80 derajat ya, kita susun dari yang terkecil ya, kemudian 230 derajat, dan yang terakhir 260 derajat. Nah ini, jadi kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 12. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Nah di sini kita diberikan interval x-nya itu antara 0 dan 180 ya. Nah, dan x memenuhi tan kuadrat, ini maksudnya tan kuadrat x ya, tan kuadrat x dikurang tan x dikurang 6 sama dengan 0. Oke. Nah, informasi yang diberikan ya. Nah, ditanya sin x. Ya, kita cari dulu ya, dari informasi yang diberikan kita punya tan ya kuadrat x min tan x min 6. Ini informasinya ya. Oke. Anggap saja tan x itu adalah p. Ya, kita misalkan ya, tan x sama dengan p. Maka ya, ini akan menjadi p kuadrat min p min 6 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan ya untuk mencari nilai p, maka jadi p min 3 dikali p plus 2. Maka dapatlah p-nya sama dengan 3 atau p sama dengan min 2. P ini kita kembalikan lagi ke dalam bentuk tan ya. Jadi tan x sama dengan 3 atau tan x sama dengan min 2. Tan x sama dengan 3. Oke, kita minta bantuan segitiga siku-siku ya, karena pertanyaannya adalah sin. Nah, x-nya ada di antara kuadran 1, ada di kuadran 1 dan 2 ya, karena 0 sampai 180. Maka di sini ya, kita bisa pastikan x-nya kuadran 1 karena nilai positif. Tan x sama dengan min, maka x-nya pasti di kuadran 2 ya, karena nilai negatif. Oke, solusinya ada 2. Tan x sama dengan 3, tan x sama dengan min 2. Oke. Untuk sudut yang pertama, sudutnya x, nilai tan sama dengan 3, artinya 3 per 1. Ya, depan samping, depannya 3 ya, kita anggap depannya 3, sampingnya 1. Maka miringnya dengan bantuan Pitagoras menjadi akar 3 kuadrat tambah 1 kuadrat ya, jadi 9 tambah 1 10. Nah, sehingga untuk solusi pertama ini kita peroleh nilai sinnya ya, sin x-nya. Nah, dimana x-nya kuadran 1, maka sin itu depan bagi miring 3 per akar 10 atau sama dengan 3 per 10 akar 10 ya, kalau kita rasionalkan penyebutnya. Oke, ini nilai sin yang pertama. Nilai sin yang kedua, dengan sudutnya x ya, dan x-nya jangan lupa di kuadran 2. Tan sama dengan 2 ya, min 2 per 1, anggap saja 2 per 1 ya, karena yang namanya sisi segitiga nggak mungkin negatif. Depannya 2, sampingnya 1 ya, depan 2 per 1, 2 depan samping 1. Maka dengan bantuan Pitagoras, sisi miringnya adalah akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat, jadi akar 5. Nah, dari sini kita dapatkan ya nilai sinnya. Karena sin di kuadran 2 positif ya hasilnya. Jadi jangan ditulis negatif ya. Jadi tulisnya tetap plus ya, karena dia di kuadran 2 positif. Rumusnya sama, depan miring, depan bagi miring, depan 2 miringnya akar 5. Kita rasionalkan penyebut ya, kali akar 5 per akar 5, maka dapatlah hasilnya 2 per 5 akar 5. Nah, ini. Jadi jawabannya nilai nilai sinnya ya itu ada 2 kemungkinan ya, bisa 3 per 10 akar 10, bisa juga 2 per 5 akar 5. Nah seperti ini. Jadi kita pilih opsinya yang A ya untuk soal nomor 13. Oke, kita lanjut ke soal berikut.
ya, soal nomor 14. Nah, di sini kita sama ya, diberikan persamaan kuadrat ya dalam bentuk sin sekarang. 2 sin kuadrat min 3 sin dikurang 2 sama dengan 0, di mana sinnya ini min 90 derajat sampai 90 derajat ya. Jadi min 90 ya sampai 90. Nah, ditanya cosnya. Oke. Kita lihat dari bentuk ini. Kita misalkan dulu ya, agar kita memudahkan mencari nilai sinnya. Katakanlah sin x-nya ini adalah P. Ya, maka soal yang kita hadapi ini persamaannya menjadi 2P kuadrat minus 3P min 2 sama dengan 0. Kita cari P dengan bantuan faktor ya. 2P dengan P. Ya, ini jadi 2P 1 dengan 2 ya. Nah, jadi ini min P min 2, 2P plus 1. Ya, ini kalau kita uraikan jadi 2P kuadrat, min 4P tambah P jadi min 3P, 1 kali min 2 jadi min 2. Maka dari sini dapatlah P-nya adalah min setengah, atau P-nya sama dengan 2. Ya. Nah, P-nya itu kita kembalikan lagi ke dalam bentuk sin, jadi sin X sama dengan min setengah, atau sin X sama dengan 2. Nah, karena nilai sin paling besar 1, jadi nggak mungkin ya nilai sin sama dengan 2. Ini tidak mungkin ya, tidak akan memenuhi. Tidak ada nilai yang memenuhi sehingga nilai sin X sama dengan 2. Ya, karena nilai sin X itu, nilai sin maupun nilai cos paling besar 1. Jadi kita ambil hanya yang sin X sama dengan min setengah. Nah, karena X-nya min 90 sampai 90, ini kalau kita gambarkan ya, min 90 berarti di posisi 270, ini 90. Berarti nilai X-nya itu kuadran 4 dan kuadran 1 saja. Nah, karena nilai sin X sama dengan negatif, sin nilai negatif berarti di kuadran 4. X-nya ya. Berarti X ini ada di kuadran keempat. Oke. Sin berapa yang hasilnya setengah? Ya, jelas yang hasil setengah adalah sin 30. Ya, karena X-nya di kuadran 4, ya maka kuadran 4 itu 30 derajat setara dengan min 30. Boleh juga 360 kurang 30, jadi 330 juga boleh ya. Tapi kita pakai min 30 karena di sini intervalnya min 90 sampai 90. Ini X-nya min 30. Pertanyaannya adalah cos X. Nah, dapatlah cos min 30 derajat. Cos dari sudut negatif sama dengan cos sudut positif ya. Cos min alfa sama dengan cos alfa. Jadi sama dengan cos 30 ya. Cos 30 nilainya adalah setengah akar 3. Nah, maka kita pilih opsinya yang C. Nah, untuk soal nomor 14. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 15 ya. Saya rasa 15 setipe ya dengan nomor 14. Tapi di sini ada penjumlahan sin kuadrat dengan cos. Oke, kalau ada bentuk kuadrat dengan yang pangkat 1 berbeda fungsi, ya di sini sin kuadrat, sin dengan cos, maka yang bentuk kuadrat yang harus kita rubah. Kita rubah dengan apa? Dengan bantuan ya identitas trigonometri. Kita tahu identitas trigonometri sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Sehingga kalau kita ingin mencari sin kuadrat X itu akan sama dengan 1 min cos kuadrat X. Nah ini. Jadi sin kuadratnya dirubah menjadi 1 min cos kuadrat. Jadi 1 min cos kuadrat X. Ditambah dengan 4 cos X dikurang 1 sama dengan 0. Kalau ini kita uraikan jadi 4 dikurang 4 cos kuadrat X tambah 4 cos X min 1 sama dengan 0. Jadi min 4 cos kuadrat X tambah 4 cos X, 4 kurang 1 jadi plus 3 sama dengan 0. Jadilah persamaan kuadrat dalam bentuk cos. Nah, untuk memudahkan kita kali min ya, agar koefisien utamanya positif ya. Jadi 4 cos kuadrat X min 4 cos X min 3 sama dengan 0. Oke. Boleh kita misalkan, boleh tidak. Kalau seandainya kita kebayang bisa langsung kita faktor ya. 4 cos kuadrat dikurang 4 cos X dikurang 3, ini kita faktor jadi 2 cos X ya, dengan 2 cos X ya, agar menjadi 4 cos X ya. Kemungkinan lainnya kalau ini tidak ada ya 4 cos X dengan 1 cos X ya gitu.
Oke, perkaliannya 3, pastinya 3 dengan 1. Ini kalau kita kali jadi 2, ini jadi 6. Nah, agar penjumlahannya min 4, makanya no semin ya. Jadi plus 2 cos X min 6 cos X, jadi min 4 cos X. Min 3 kali 1 jadi min 3. Maka cos X yang pertama nilainya adalah 3/2. Ini tidak mungkin ya, tidak memenuhi. Nilai X tidak ada yang memenuhi. Kenapa? Karena nilai cos itu paling besar 1. Nah, ini 1,5 ya, karena 3/2. Jadi yang kita ambil adalah yang cos X sama dengan min 1/2. Nah, ini ya, nilai cos X-nya yang kita ambil. Cos X sama dengan min setengah. Oke, X-nya itu ada di interval min 180 ya, sampai 180. Kalau kita gambarkan ya, sudut putarnya, berarti dia mulainya dari sini min 180 sampai 180. Jadi satu putaran penuh sebenarnya ya. Oke, nah kita cari dulu solusinya. Jadi kita punya cos X sama dengan min setengah, itu adalah cos dari 60 derajat. Ya, cos negatif itu ada di dua tempat, kuadran 2 ya. Kuadran 2 berarti 60 di kuadran 2 setara dengan 180 min 60. Jadi sama dengan 120 derajat. Kemudian di kuadran 3 ya, kuadran 3 nilainya setara 60 ini dengan 180 tambah 60. Jadi 240. Tapi di interval dia nggak nulis 240, nggak ada ya. Paling besar 180. Maka kita nulisnya itu 240, kita kurang aja ya dengan 360. Ya, kita kurang ya, 240 itu setara dengan 240 min 360. Jadi sama dengan min 120. Nah, jawabannya dalam bentuk V. Oke, tinggal kita bagi dengan 180 kali V. Nah, 120 dengan 180 sama-sama bisa dibagi 60 ya. Jadi 2/3 V. Ya, tentunya kalau min 120 menjadi min 2/3 V. Nah, jadi jawabannya min 2/3 V dengan 2/3 V. Ya, kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 15. Oke, kita lanjutkan ke soal berikut. Oke, ke nomor 16. Salah satu nilai X. Oke ya. Jadi kemungkinan jawabannya bisa lebih dari 1X nih ya, karena pertanyaannya hanya salah satu nilai X. Yang memenuhi 2 cos kuadrat. Nah, kalau saya tuliskan 2 cos kuadrat X tambah 6 kali cos X jadi 6 cos X. Min akar 3 kali cos X jadi min akar 3 cos X min 3 akar 3 sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan faktorkan bentuk ini. Nah, kita lihat yang bisa difaktorkan nih. Ya, ini juga kita faktorkan. Untuk yang pertama ini, bagian pertama ini sama-sama bisa dibagi dengan 2 cos X. Ya, 2 cos yang keluar, maka ini tersisa jadi cos X. Ini 2 cos X-nya keluar, maka tersisa 3 ya. Oke, kemudian ini sama-sama ada akar 3, min akar 3 bahkan ya. Jadi kita keluarkan min akar 3-nya. Min akar 3 keluar, maka ini tersisa cos X. Min akar 3 keluar, jadi sisanya plus 3. Nah, seperti ini. Sama dengan 0. Nah, kemudian kita lihat sama-sama ada cos X plus 3. Ya, kita keluarkan cos X plus 3-nya. Plus 3 keluar, maka tersisa 2 cos X dan min akar 3. Nah, seperti ini, sama dengan 0. Jadi untuk yang ini kita dapat nilai cos X-nya sama dengan min 3. Nah, atau yang ini dapatnya cos X-nya sama dengan akar 3/2 atau setengah akar 3. Nah, untuk cos X sama dengan min 3 tidak ada nilai X yang memenuhi. Kenapa? Karena cos X itu paling kecil min 1 nilainya. Nah, jadi nggak mungkin mencapai min 3. Jadi kita dapat jawabannya cos X-nya yang memenuhi adalah setengah akar 3. Pertanyaannya berapa nilai X? Ya, salah satu nilai X-nya adalah, nah ini kita jadikan persamaan cos ya. Cos X sama dengan setengah akar 3. Setengah akar 3 ini adalah nilai cos dari 30 derajat. Cos positif nilainya ada di dua tempat, kuadran 1
Ya, jadi 30 derajat dan kuadran 4. Ya, kemungkinan kedua kuadran 4. Kuadran 4 bentuknya 360 derajat min 30 atau boleh juga langsung min 30 ya. Nah, ini jadi 330. Jadi ada 2. Nah, yang dipindah hanya salah satu. Ya, salah satu berarti kita ambil ini. 30 derajat ya. 30 derajat setara dengan 30 derajat per ya, 180 kali V kalau dinyatakan dalam bentuk radian. 30 per 180 sama dengan 1 per 6. Ya, jadi sama dengan 1 per 6 V. Jadi kita pilih opsinya yang B ya untuk soal nomor 16. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir ya. Nomor 17. Nah, ini persamaan kuadrat dalam bentuk cos ya. Ditanya nilai X-nya, di mana X-nya itu dari 0 sampai 360. Oke, persamaannya 4 cos kuadrat ya. Kita misalkan ya, kalau kita nggak terbiasa memfaktorkan dalam bentuk cos, kita misalkan saja cos X-nya ini sama dengan P. Maka persamaan jadi 4P kuadrat min 4P min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan jadi 2P ya, dikali 2P ya. Ya, 2P kali 2P agar perkalian 3 maka pasti 3 dengan 1. Ya, penjumlahannya min 4, maka plus 2 ditambah dengan min 6P. Ya. Maka dapatlah nilai P-nya sama dengan 3 per 2 atau P-nya sama dengan min 1 per 2. P itu adalah cos tadi, kita kembalikan lagi. Jadi cos sama dengan 3 per 2 sama dengan 1,5. Nah, ini tidak mungkin ada nilai cos hasilnya lebih besar dari 1, karena kan maksimal 1 nilai cos itu ya. Paling besar 1. Jadi ini tidak ada X yang memenuhi. Nah, kemudian yang kedua, P sama dengan min setengah. Berarti P itu kan cos X. Jadi cos X sama dengan min setengah. Oke, jadi cos X sama dengan min setengah itu adalah nilai dari cos 60. Nah, karena nilainya minus, maka cos yang hasilnya negatif di kuadran 2. Nah, kalau kuadran 2, 60 derajat di kuadran 2 adalah 180 min 60. Ya, jadi sama dengan 120. Selain di kuadran 2, cos negatif di kuadran 3. Nah, 60 derajat di kuadran 3, 180 tambah 60. Maka kita peroleh 240. Jadi kita pilih opsinya 120, 240. Jadi kita pilih yang E ya untuk soal nomor 17. Ya, jadi demikianlah pembahasan untuk materi grafik fungsi trigonometri dan persamaan trigonometri.